Kejadian cukup menarik dengan pergerakan gold tadi malam, meskipun secara range tidak terlampau besar, hanya sekitar tercatat 1863 sampai 1884. Otomatis sekitar 21 poin saja. Nah, kalau Anda simak dengan detail pergerakannya, sesi Asia hingga sesi Eropa atau menjelang pembukaan sesi Amerika lebih tepatnya, dia sempat tergelincir sampai zona 1863. Tapi sebelum itu, dia sempat tertahan di kisaran 1875, 1883, sampai akhirnya ada informasi dari Pfizer kembali tentang virus atau vaksin yang mereka rilis kurang lebih dengan efisiensi 95% di tahap akhir uji coba mereka. Nah, ini sebetulnya kalau Anda simak dengan pergerakan di hari Senin yang lalu, 9 November, di mana Pfizer keluar dengan statement 90% efisiensi. Justru direspon dengan market bergerak sekitar minus 115 poin untuk emas. Tapi, tadi malam kita hanya melihat sekitar 10 poin saja. Kenapa? Karena dia bergerak dari 1875 sampai 1863, lalu dengan cepatnya dia kembali rebound hingga 1884. Meskipun tidak sempat mengalami area kenaikan lebih tinggi, tapi saya mencatat di sini beberapa kali peluang sempat terjadi dengan skenario yang sempat kita tayangkan di video kemarin. So, harusnya area sell dan juga area buy Anda bisa mendapatkan dari kedua sisi tersebut. Nah, lalu kemudian yang ingin saya soroti di sini, kembali dengan apa yang terjadi di pertengahan malam, karena terakhir dia juga kembali tergelincir. Hati-hati, ini bukan karena vaksin lagi, tapi karena lebih kepada berita terkait dengan Senat yang menurut kabar mereka akan memasuki masa reses kembali. Ya, tentunya kita masih belum tahu apakah reses ini sampai akhir tahun dan lalu kemudian baru akan aktif kembali di awal tahun atau bagaimana. Tapi yang jelas, masa reses ini menandakan bahwa tidak akan ada lagi voting susulan atau voting lebih lanjut untuk Judy Shelton, calon ketua atau nominator ketua Fed menggantikan Jerome Powell. Tentunya untuk Jerome Powell kemungkinan masih akan ada waktu untuk memerintah setidaknya sampai pertemuan di bulan Desember mendatang. Lalu kemudian dari kabar ketegangan antara AS dan Cina, nampaknya Trump senang untuk berbuat ulah di, mungkin 2 bulan terakhir menjelang akhir periode pemerintahannya ya. Kalau kita lihat dari agenda inaugurasi untuk Joe Biden sendiri akan dirilis atau dilakukan di bulan Januari tanggal 20, 2021. Tapi untuk November hingga setidaknya di awal Januari, tentunya Mr. Trump masih tetap akan ada di Gedung Putih. Ya, statement-statement yang keluar dari Trump sendiri ataupun dengan pemerintahan Trump dalam hal ini tentunya agak sedikit menyulut konflik dengan China. Di mana pernyataan yang dilakukan adalah terkait dengan concern mereka terhadap diskualifikasinya calon legislator yang terpilih di Hong Kong. Ini terkait dengan pilihan politik tentunya dan dianggap sebagai penekanan atau pemaksaan dari demokrasi. Well, of course, beberapa pengamat menilai Amerika tidak konsisten dengan apa yang disampaikan atau dikritik terhadap negara lain. Tapi kalau kita berkaca dengan hasil Pilpres sendiri, bahkan seorang Donald Trump tidak menerima hasil tersebut sebagai hasil yang demokratis. Well, kita lihat apakah konflik ini berkembang lebih lanjut atau tidak. Yang jelas, ketidakpastian, ketegangan, dan juga COVID-19 masih tetap menjadi musuh bersama. Dan itulah yang akan kita lihat dari pergerakan DXY selanjutnya. Karena potensi rebound ternyata tidak berhasil, lalu kemudian potensi penurunan mungkin saja masih bisa berlanjut. Kita lihat technical view 19 November 2020. Irfan untuk Agrodana. DXY Outlook atau Indeks Dolar Outlook untuk 19 November 2020 per jam 11:09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita lihat dari apa yang sempat kita refleksikan atau bahas kemarin, apakah dia memang berhasil rebound atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari candlesticknya sebetulnya tidak rebound ya, karena memang dia bentuknya bearish. Lalu kemudian dia sempat tailnya menjuntai, kurang lebih ini menandakan bahwa dia sempat turun equal, ya relatif equal dengan bottom pertama, lalu kemudian area support dan resistance masih tetap berjaya, lalu kemudian hari ini dia dibuka dengan gap up. Artinya sebetulnya ini terbantu dengan gap saja, sehingga kemungkinan potensi double bottom sedikit ada harapan untuk arah itu. Tapi nanti kita akan tetap harus menunggu, bersabar menanti apakah areal neckline di 93.00 ini ditembus apa tidak. Karena sampai saat ini 92.48, otomatis kalau dilihat dari pembukaannya dia 92, ya tertingginya sempat 92.50. But anyway, catatan untuk Anda bahwasanya pergerakan indeks dolar ini tidak seperti apa yang terjadi di market lain ya. Untuk pergerakannya sendiri, meskipun kalau kita lihat beberapa candle di waktu-waktu yang lalu ini sempat panjang, tapi di sini relatif kecil dan juga range pergerakannya tidak terlampau besar. Kalau misalkan
misalkan sampai besar sekali, biasanya something happen ya, big event happen ya. Tapi sampai saat ini tidak. Termasuk juga dengan kategori vaksin. Anda bisa lihat di sini pergerakan begitu ada berita tentang vaksin, dolar sama sekali tidak bergeming. Jadi ada faktor lain yang akan menggerakkan sentimen, terutama kalau misalkan mereka memilih kepada US dollar. Tapi kurang lebih bukan dikarenakan vaksin. Kembali lagi dengan grafik H4-nya, ini yang lebih menarik ya. Kalau kita di daily chart agak membosankan karena trennya memang seperti itu dan juga pergerakannya tidak terlampau bombastis. Jadi kita bisa lihat dari H4 ataupun H1. Lagi-lagi areal trend line kuning masih menjadi area resisten kita. Lalu ini juga area resisten historical. Nothing much. This is the same idea with yesterday ya. Hampir sama dengan yang kemarin. Area supportnya juga masih tetap tak bergeming karena kemarin memang sempat turun, tapi juga tidak terlampau rendah sampai area support ini. Lalu kemudian sekarang karena tadi memang kita sudah lihat ada gap di sana, gap up lebih tepatnya. Nah, saya tetap tandai areal ini ya. Areal ini equal dengan areal historical price. Jadi ada ini support 1, support 2. Saya gabungkan aja dari satu jadi satu area. Dan kalau kita perpanjang, maka dia akan bersentuhan dengan areal garis kuning ini. Artinya persis dengan apa yang kemarin saya sampaikan bahwa di sini masih menjadi areal resisten kuat. Jadi kita akan lihat potensi walaupun nantinya akan ada survivor ataupun retest ke areal ini, maka kemungkinan hati-hati, kemungkinan potensi penurunan tetap akan bisa terjadi. Meskipun bukan mustahil ini juga langsung ditembus, tapi kalau melihat dari gejalanya, rasa-rasanya ini masih menjadi areal kuat ya. Jadi hati-hati. Kemungkinan di pertengahan malam mungkin ini akan terjadi rejection kembali ke bawah. Kecuali kalau misalkan ternyata aliran dana investor larinya kepada safe haven dolar ya. Jadi safe haven bukan hanya kepada gold tapi kepada currency dolar. Bisa saja ini ditembus untuk melakukan penguatan. Tapi so far dengan apa yang terjadi dengan kebijakan moneter dan lain-lain masih cenderung mengabaikan penguatan dolar tersebut sehingga potensi ini akan terjadi rejection. Lalu kemudian di grafik H1-nya, area yang sama dan juga cerita yang sama tanpa harus berpikir panjang. Dia sedang menguji area trend line ya, persis dengan apa yang terjadi di grafik H4, hanya saja ini lebih detail, lebih kecil, spesifik kelihatan ya, dan arealnya memang sudah kena. Otomatis di sini Anda bisa lihat sendiri ya, apa yang kemarin kita uraikan, areal resisten, lalu kemudian areal yang kita gambarkan di sini akan ada terjadi rejection. Kalau saya perpanjang sini, pagi ini juga sama ya, dia sempat saya coba zoom sedikit, perbesar. Ya, dia sempat spike ya, dan kalau ini tidak berhasil untuk menembus ya otomatis kembali lagi dengan zona penurunan dan kita akan mendapati pola penurunan tersebut akan berlanjut setidaknya sampai 92.20 ataupun 92.14. Technical view gold 19 November 2020 per jam 11.15 menit waktu Indonesia bagian barat, high 18.73.80 dan low 18.65.80. Running price 18.67.80. Persis dengan skenario yang kemarin ya. Arealnya tepat di area 18.73. Meskipun kemarin sebetulnya yang tertinggi 1883 ya. Ini kurang lebih ini candlesticknya 1884.60. Jadi dia sempat, saya mencatat ada 3 kali kesempatan sebetulnya kalau Anda simak dengan baik-baik ya. Dari sejak pagi hari kita mendapatkan area 1883 sebagai area tertinggi, lalu kemudian meluncur sampai 1875. Kemudian dia rebound dan tidak berkutik atau nyaris tidak berkutik, tapi tertahan. Area kenaikannya juga tertahan di zona 1884. Dan believe it or not, 1884 itu tertahan sampai pertengahan malam. Tapi yang jelas, Anda bisa lihat dari pola penurunannya tadi malam itu hanya bercokol dari 1875 sampai 1863. Ya, betul sekali. Nah, pagi ini dengan cerita yang sama, dengan area yang sama, 1865.80 sampai saat ini tercipta. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, perhatikan zona biru areal support ini, support historical cukup panjang dan melelahkan 1848, 1852, lalu kemudian 1862, 1860, 1855 jangan lupakan. Pokoknya ini di areal-areal sini ini adalah areal support yang patut Anda curigai. Apakah dia akan ditembus ataupun mungkin terpantul kembali. Kalau lihat dari wave terakhirnya, saya asumsikan ini dari sejak Pfizer ya. Kemudian dia rebound,
kemudian dia sekarang bottom lagi. Nah, ini equal ya. Kalau kita asumsikan yang wave terakhir ini sebagai double bottom, bisa saja di sini terpantul kembali. Jadi hati-hati di sini. Kalau misalkan ternyata, ya I don't know, mungkin kalau misalkan ada berita big news kembali, entah itu tentang vaksin atau apapun, mungkin masih bisa mengalami tekanan. Tapi hati-hati karena keadaan moneter atau kebijakan moneter masih menyangga untuk pergerakan gold selanjutnya. So, preferable kalau itu ditembus bagaimana? Skenario terburuknya adalah 1825. Itu yang akan kembali atau menjadi intayan kita. Di grafik keempatnya, arealnya mirip ya. Saya hapus keadaan triangle kemarin untuk tidak memusingkan Anda. Kalau Anda bisa lihat dari pergerakan ini, saya asumsikan di sini saja ya. Ini yang pertama kali, lalu rebound, kemudian swing low lagi, rebound lagi. Ya, ini udah mirip double bottom meskipun tidak ideal banget karena dia cuma menembus zona neckline tapi tidak sampai target utama. Nah, kemudian kalau kita satukan di sini, let's say kalau saya seperti itu ya, ini adalah runcingnya sama ya, jadi bisa dianggap sebagai double bottom atau mungkin kita anggap saja triple bottom. Kalau ini jadi triple bottom berarti 1861 area ataupun yang masih sama ya, sampai kemarin 1850 sampai 1861 itu menjadi areal support efektif dan kemungkinan hati-hati di sini. Jadi hari ini saya tidak akan mengincar areal sell-nya karena kemungkinan potensinya akan relatif sama pergerakannya dengan kemarin, dan dari data ekonomi tidak ada yang terlalu penting, maka kemungkinan potensinya saya incar areal buy di areal ini. Kemudian areal resisten yang harus menjadi catatan 1883 karena kemarin dia tidak bisa tembus areal 1884-nya. Jadi zona biru ini akan menjadi areal resisten pertama kita yang harus didobrak ya untuk memastikan bullish tetap terjaga. Lalu kemudian 1894 tentunya itu PR kita juga sebelum akhirnya menembus 1900 kembali. Di grafik H1 kurang lebih seperti ini. Arealnya juga mirip tapi kurang lebih dia tidak terlampau mencolok ya, areal untuk swing low ataupun misalkan kita sebut dengan double bottom. Tapi good support area Anda perhatikan di sini 1864.30 ini circle-nya, kemudian 1856, kemudian 1867.20 dan ini adalah 1850. Kalau saya perkecil lagi, sebetulnya di sini ya masih ada areal ini ya 1848. Jadi teritori support sudah sangat dekat dan arealnya bisa saya asumsikan ini good support atau good demand. Jadi untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1859 ataupun 1862. Target pertama adalah 1868 dan target kedua adalah 1875.50 dan kemungkinan extend akan menjadi warning di 1884 ya, warningnya di sini. Kemudian stop loss 1852.00. Meskipun 1852 kalau kita lihat dari support ini masih termasuk area support yang cukup efektif. So, apapun yang Anda lakukan, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.